Dalam banyak teks suci dan folklore, ingatan tentang tanah suci Shambhala yang misterius, melegenda selama ribuan tahun. Dia dikenang dalam banyak sebutan, bahkan digelari tanah seribu nama. Kadang disebut tanah terlarang, tanah air putih, tanah api hidup, tanah roh bercahaya ataupun tanah para dewa. Orang Hindu menyebutnya Aryavarta, artinya, tanah yang layak. Orang Cina mengenalnya sebagai Hesitian, tetapi sebutan paling terkenalnya adalah Shambhala dan Sangrila, yang dalam bahasa Tibet disebut Bit Byung atau Dejung yang berarti sumber kebahagiaan. Dalam kesempatan ini, saya akan membawa Anda mengenali kepingan-kepingan ingatan masa lalu yang dapat mengantar kita ke tujuan akhir, yaitu mengidentifikasi letak tanah suci Shambhala yang sesungguhnya. Bagian pertama dan bisa dikatakan sebagai bagian yang paling penting untuk kita cermati, adalah status Shambhala sebagai tanah suci. Dalam banyak literatur berbagai tradisi agama dan budaya, kita banyak menemukan penyebutan tanah suci atau tempat suci. Dalam literatur Kristiani, seperti naskah The Forgotten Books of Eden misalnya, disebutkan bahwa gua tempat tinggal Adam serta Taman Eden berada di sebuah gunung yang sama, yaitu sebuah gunung suci. Sementara itu, dalam Al-Quran, surat Taha ayat 12, ada disebut lembah suci yang bernama Tuwa. Berikut ini bunyi ayat tersebut, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kedua terompahmu, atau alas kakimu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa. Jadi setidaknya, dari dua literatur ini, kita mendapat gambaran bahwa tanah suci yang misterius itu berada di sebuah pegunungan. Selanjutnya saya ingin mengajak Anda mencermati kata cela yaitu sebutan tempat paling suci pada sebuah kuil. Mengapa upaya penelusuran etimologi kata cela ini penting dilakukan? Itu karena kata cela sebagai sebutan tempat paling suci di dalam sebuah kuil, pada dasarnya diambil dari sebuah nama geografis yang eksis pada masa yang sangat kuno. Pada nama geografis inilah terletak tanah suci yang sebenarnya. Ketika sebutan cela berubah menjadi mihrab, yakni sebutan untuk tempat paling sakral dan suci dalam sebuah kuil atau tempat ibadah dalam agama Samawi seperti Yahudi, Kristen dan Islam, pada dasarnya, bentuk etimologi kata mihrab pun tidak berbeda jauh dengan kata cela. Dengan kata lain, kata cela dan mihrab adalah sinonim. Dalam budaya Helenistik pada masa kerajaan Ptolemes di Mesir kuno, cela merujuk pada apa yang tersembunyi, dirahasiakan, dan merupakan tempat paling suci pada sebuah kuil. Kondisi ruang cela berada dalam kegelapan total, yang dimaksudkan sebagai representasi keadaan alam semesta sebelum penciptaan. Hanya para imam yang memiliki akses ke bagian dalam cela yang tetap tidak terlihat oleh publik. Kuil-kuil di Yunani ataupun Romawi kuno juga menyebut cela untuk ruangan kecil, yang dianggap paling suci. Ini adalah tempat ibadah para pertapa ataupun biarawan. Umumnya letaknya berada di tengah bangunan, dan biasanya dihiasi gambar atau patung dewa tertentu yang dikultuskan di kuil tersebut. Pada arsitektur Kristen di masa Bizantium awal, cela ditempatkan di area pusat gereja yang disediakan untuk melakukan liturgi. Dalam periode selanjutnya, sebuah kapel kecil atau sel biarawan juga disebut cela. Dalam bahasa Latin di awal abad ke-12, kata cela berarti biara kecil, lalu kemudian dimaknai, ruangan kecil untuk seorang biarawan atau biarawati, atau tempat tinggal seorang pertapa. Para ahli bahasa menganggap kata cela bertalian dengan kata celare yang berarti menyembunyikan atau merahasiakan. Dan juga terkait dengan kata Proto-Indo-Eropa, kel, yang artinya, untuk menutupi, menyembunyikan, menyelamatkan. Dari waktu ke waktu, pemaknaan kata cela terus mengalami perkembangan. Hingga pada masa sekarang, menjadi kata sel dalam studi biologi, kata sel untuk ruangan penjara, dan banyak lagi. Lalu dari manakah sesungguhnya kata cela ini berasal? Mengapa dari sejak masa Mesir kuno, Yunani kuno, hingga Romawi kuno, cela digunakan untuk menyebut tempat paling sakral dan suci dalam sebuah kuil? Anehnya, untuk hal yang sangat penting karena menyangkut sesuatu yang sangat sakral, literatur yang memberi penjelasan tentang asal-usul kata cela, sejauh ini tidak saya temukan. Awalnya, saya berpikir bahwa karena kata cela bisa dikatakan terkait langsung dengan bagian inti ritual keagamaan, maka, mestinya ia terjaga dalam hal riwayat asal-usulnya. Sayangnya, tampaknya hanya eksistensinya saja yang masih terjaga,
dalam artian masih tetap terus digunakan. Di sisi lain, maknanya terus mengalami perkembangan, sementara asal-usulnya tampaknya telah terlupakan. Fenomena ini seperti mengisyaratkan dengan nyata makna dari kata cela, yaitu yang ditutupi, disembunyikan, dan dirahasiakan. Bahwa ia memang sungguh-sungguh berhasil ditutupi, disembunyikan, dan dirahasiakan. Namun demikian, peluang untuk mendapatkan jawaban mengenai asal-usul kata cela tidaklah berarti telah tertutup sepenuhnya. Peluang untuk itu masih ada. Berikut ini bentuk hipotesisnya. Ketika Wilhelm von Humboldt mengatakan, suara-suara tidak menjadi kata-kata, sampai sebuah makna dimasukkan ke dalamnya, dan makna ini mewujudkan pemikiran suatu komunitas, ia mungkin terlupa untuk menambahkan kalimat bahwa kebiasaan orang-orang di masa kuno yang mengutarakan sesuatu secara metafora adalah penyebab lebih lanjut terjadinya perkembangan yang pesat dalam perbendaharaan kata pada bahasa manusia. Hal ini misalnya dapat kita cermati terjadi pada sebutan cela, yang dalam bahasa Yunani kuno disebut naos, yang secara harafiah berarti kapal. Di sisi lain, kata yang sinonim dengan cela dan naos adalah srin. Agar lebih mudah memahaminya, dapat saya perjelas bahwa kata cela, naos dan srin merujuk pada satu makna yang sama, yaitu kuil. Tetapi, ketiga kata ini juga mengandung makna kapal dan juga pulau. Informasi dari Wikipedia ini menunjukkan jika kata naos dalam bahasa Yunani memiliki makna kapal. Di sisi lain, kata naos merupakan derivasi dari kata Yunani nesos, nisos atau nisi yang berarti pulau. Dan terkait pula dengan kata nusa yang dalam bahasa Indonesia juga berarti pulau. Mengapa kata naos memiliki makna ganda, dapat berarti kapal, dan dapat pula berarti pulau? Hal ini ada keterkaitan dengan pemahaman orang di masa kuno, bahwa terkadang mereka melihat kapal sebagai sebuah pulau yang terbawa angin di lautan. Hal ini dapat kita cermati dalam ungkapan melegenda, tanah di bawah angin. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberi revisi pemaknaan ungkapan tanah di bawah angin, yaitu ungkapan yang akrab diberikan bagi pelaut dari Nusantara di wilayah perairan Laut Eritrea pada masa kuno. Bahwa, kalimat yang selama ini beredar yakni, tanah di bawah angin, yang kemudian dibahasa Inggriskan menjadi land below the wind, adalah hal yang keliru. Kalimat yang benar adalah, tanah di bawah angin, atau tanah terbawa angin. Dalam kasus ini, penggunaan bentuk di yang keliru pada frase di bawah dan di bawah menghasilkan perbedaan makna yang besar. Kalimat ini muncul oleh karena, pada masa itu, kapal yang dilayari pelaut-pelaut dari Nusantara, dalam pandangan orang-orang di perairan Eritrea, seperti melihat tanah atau negeri yang terbawa angin. Kesan ini timbul oleh karena mereka menyaksikan bahwa segala hal yang umumnya dibutuhkan orang-orang yang bermukim di daratan, terbawa di atas kapal-kapal pelaut dari Nusantara. Mereka tidak saja membawa bahan makanan tetapi juga hewan ternak seperti ayam. Kehidupan orang laut yang demikian itu, tentu merupakan hal unik dan luar biasa, sehingga menimbulkan kesan mendalam dalam pandangan orang-orang yang hidup di daratan. Dari kesan inilah kemudian muncul ungkapan, negeri terbawa angin. Di sisi lain, tinjauan perubahan fonetis antara kata pulau dengan perahu, di mana antara fonetis R dan L kita ketahui seringkali bertukar satu sama lain, juga pada dasarnya menunjukkan keterkaitan. Jadi, dapat kita lihat bahwa dalam bahasa Indonesia, kita memiliki dua kata yang identik secara fonetis, yakni pulau dan perahu, yang mana kedua kata ini bisa berarti kapal dan bisa juga berarti pulau. Kasus ini, persis sama dengan kata naos dan nesos dalam bahasa Yunani, yang bisa berarti kapal dan juga bisa berarti pulau. Kenyataan ini, tentunya memberi gambaran kepada kita bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Yunani, dalam beberapa hal, memiliki histori linguistik yang terkait satu sama lain. Keterkaitan yang tentu saja, tidak muncul di masa kolonial yang dimulai sekitar awal abad ke-16, melainkan jauh lebih awal daripada masa itu. Karena, makna pulau dan kapal untuk kata cela, naos ataupun srin, hanya dapat kita temukan jika meninjaunya secara etimologi, dan karena itu, dapat diduga jika dalam hal ini, kita berurusan dengan sesuatu yang berasal dari masa yang sangat lampau. Demikianlah, keterkaitan histori linguistik antara bahasa Indonesia dan bahasa Yunani tampaknya berasal dari masa yang sangat kuno. Sampai di sini, pertanyaan penting yang mestinya timbul adalah, apa yang menyebabkan kata cela dan naos yang pada awalnya memiliki makna ganda, yakni bisa berarti kapal ataupun pulau, dalam perjalanannya, kemudian dimaknai pula sebagai kuil.
Interpretasi filosofis yang dapat dibangun dalam mencermati fenomena sebutan kuil terlahir dari makna pulau ataupun kapal pada masa kuno adalah bahwa, bisa jadi, orang di masa itu melihat kehidupan di dunia ini. Analoginya seperti berada dalam sebuah lautan samudera yang luas. Kehidupan yang ada di luar kuil, di luar pulau atau kapal, adalah kehidupan yang liar seperti gelombang laut yang ganas. Sementara kehidupan di dalam kuil, terutama di dalam cela, adalah simbolisasi inti kesadaran yang merupakan sumber ketenangan hidup. Saya pikir, ada kemungkinan bahwa, di tahap paling awal di mana konsep tersebut dilahirkan, yang merintisnya adalah bangsa Venesia, sebuah bangsa berjiwa bahari yang dalam sejarah, tercatat memiliki wilayah kekuasaan yang luas, dan terbukti memberi sumbangsi ilmu pengetahuan dan ajaran kehidupan keagamaan yang signifikan dalam perkembangan peradaban manusia. Hal ini setidaknya sejalan dengan apa yang diungkap Sandro Filippo Bondi, bahwa sejarah yang bisa disebut Venesia dimulai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sejak periode ini, dan seterusnya, mereka menunjukkan perbedaan yang mencolok, konsistensi batin yang kuat dalam hal bahasa, keyakinan agama, ekspresi artistik, serta organisasi politik dan administrasi. Demikianlah, bisa dikatakan, memang hanya bangsa yang berjiwa bahari saja, yang dapat membenamkan filosofi kehidupan maritimnya hingga ke aspek keagamaan. Setelah masa bangsa Venesia berakhir, ternyata, pembenaman filosofi kehidupan maritim ke aspek keagamaan, juga dapat kita lihat diterapkan oleh para sufi Melayu dalam mengekspresikan perjalanan ruhani ataupun pengalaman mistik mereka. Dalam hal ini, Vladimir Braginsky menunjukkan bahwa terlihat jelas adanya perbedaan perangkat simbol yang digunakan sufi Timur Tengah klasik dengan sufi Melayu. Menurutnya, sufi Melayu cenderung menggunakan simbol-simbol maritim, sementara itu, simbol yang paling umum digunakan untuk merepresentasikan konsep jalan spiritual dalam tradisi sufi Timur Tengah klasik adalah tema erotis dan mabuk. Hal yang menarik untuk menjadi renungan terkait interpretasi filosofis orang-orang di masa kuno, bahwa kehidupan yang ada di luar kuil adalah kehidupan yang liar layaknya gelombang laut yang ganas, sementara kehidupan di dalam kuil terutama di dalam cela adalah simbolisasi inti kesadaran yang merupakan sumber ketenangan hidup, menemukan antitesisnya ketika dihadapkan pada situasi yang digambarkan dalam film Life of Pi. Di dalam film tersebut, Pi Patel, tokoh utama film, harus berbagi tempat dengan seekor harimau benggala bernama Richard Parker di dalam sebuah sekoci, setelah kapal barang yang mereka tumpangi dalam pelayaran menuju Kanada karam diterjang badai. Dalam waktu yang cukup lama, terjadi pergulatan perebutan tempat di dalam sekoci antara Pi dan Richard Parker. Karena takut dimangsa, Pi akhirnya memutuskan membuat rakit darurat untuk dirinya yang ia kaitkan pada sekoci dengan seutas tali. Ada kesempatan di mana Pi dapat membunuh Richard Parker, yaitu ketika harimau itu terjatuh ke laut, tapi Pi tidak membunuhnya, bahkan menolongnya naik kembali ke atas sekoci. Ketegangan antar keduanya terus berlangsung, hingga suatu ketika, sebuah badai besar memaksa Pi menyelamatkan diri dengan naik ke sekoci, sementara rakit daruratnya hanyut terbawa ombak. Setelah badai besar itu berlalu, Pi dan Richard Parker berada dalam kondisi tubuh lemah tak berdaya. Tenaga mereka terkuras habis setelah dalam waktu yang cukup lama berupaya bertahan dalam guncangan hebat yang ditimbulkan badai. Sejak hari itu keduanya berdamai dan hidup berdampingan dalam sekoci yang sama. Demikianlah, saya pribadi melihat film ini mengusung pesan spiritual yang sangat tinggi, yaitu bahwa, tempat tenang yang sejati itu hanya akan hadir ketika kita mau berdamai. Menghindar dari kerasnya kehidupan dunia, dengan menjadi seorang pertapa di tempat sepi seperti di dalam kuil sekalipun, kenyataannya, tetap akan menemukan pertempuran di dalam diri sendiri. Demikianlah, pemahaman spiritual yang terbenam dalam etimologi kata cela dan naos, sebagai tempat paling suci dan sakral di dalam kuil, yang berkembang di masa yang sangat kuno, dapat kita temukan jejaknya terus eksis hingga masa modern, yakni pada pemahaman spiritual sufi Islam Melayu, dan bahkan menjadi tema utama sebuah film di masa modern. Jika dalam tradisi Yunani kuno dan Romawi kuno, kata cela digunakan untuk menyebut ruangan kecil yang paling disakralkan di dalam kuil, maka dalam tradisi Yahudi, Kristen dan Islam, digunakan kata mihrab untuk menyebut ruangan kecil yang disakralkan dalam sebuah kuil. Yang menarik, kedua nama ini, cela dan mihrab, di sisi lain memiliki makna yang sama yaitu, merah. Dalam bahasa Tae, yakni bahasa yang digunakan di Sulawesi Selatan, cela artinya merah, sementara itu,
kata mihrab tampaknya terkait dengan kata mira yang kemudian bermorfologi membentuk kata merah dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia modern. Dalam video sebelumnya, yang berjudul, Nama Kuno Pulau Sulawesi, saya telah mengulas bahwa di masa kuno, Pulau Sulawesi pernah disebut sebagai Cela Pase yang artinya Lombok Merah. Nama Lombok Merah ini bahkan dapat kita temukan jejaknya pada naskah Nagara-Kertagama. Jadi, apakah Pulau Sulawesi yang pada masa kuno disebut sebagai Cela Pase adalah asal-usul dari Cela yakni sebutan untuk tempat paling suci di dalam kuil? Silakan Anda memberi pendapat pada kolom komentar. Yang menarik untuk dicermati lebih lanjut, adalah bahwa ada beberapa bangsa di dunia yang menggunakan kata yang sesungguhnya bermakna merah, untuk menyebut kata pulau, negeri, ataupun kapal dalam perbendaharaan bahasa mereka. Ini misalnya tersaji pada sebutan kata pulau dalam bahasa Icelandic yaitu Eyja, yang pada kenyataannya, dalam bahasa lokal di Sulawesi Selatan, Eyja berarti merah. Pada hari ini, kata Eyja yang berarti merah, dapat kita temukan digunakan PSM dalam julukannya, yaitu Juku Eyja yang berarti ikan merah. Dalam bahasa India, khususnya yang digunakan di wilayah timur Uttar Pradesh, kata bira berarti berani, yang kita ketahui merupakan perlambangan sifat dari warna merah. Di sisi lain, antara kata bira dan merah terlihat identik secara fonetis, dapat diduga ada fenomena perubahan fonetis labial, B dan M. Dalam tradisi orang Indian Wyandot, yang menghuni kawasan Amerika Utara, kata merah memiliki hubungan erat dengan makna bahari. Dalam tradisi mereka, Mierah berarti berjalan di air. Karena itu, nama ini biasa digunakan sebagai nama kapal. Dalam tradisi suku Wyandot ini, dapat diduga jika sifat merah berarti berani mendasari makna Mierah dalam tradisi mereka, yang menunjukkan sifat berani dalam tradisi bahari mereka, yaitu berani mengarungi lautan. Dalam bahasa Lydia, yakni bahasa yang digunakan antara tahun 700 hingga 200 sebelum Masehi di Anatolia Barat atau Turki pada hari ini, kata bira berarti rumah, dan dapat pula bermakna negeri. Pada akhirnya, hal yang paling menarik dari informasi yang beredar di sekitar kata bira, adalah bahwa pada hari ini, semua itu bisa kita temukan terkait dengan satu tempat di Pulau Sulawesi yaitu Kampung Bira di Kabupaten Bulukumba, yang terkenal sebagai rumah para pembuat perahu tradisional Pinisi, yang secara turun-temurun mewarisi tradisi dan keahlian tersebut dari nenek moyangnya. Demikianlah, melalui penelusuran etimologi kata cela dan mihrab, kita menemukan petunjuk kuat bahwa Tanah Suci Sambala sangat mungkin terletak di Pulau Sulawesi. Lalu di manakah letak spesifik Tanah Suci Sambala di Pulau Sulawesi? Dan mengapa Tanah Suci Sambala populer dikaitkan dengan Tibet? Kalacakra adalah teks di mana narasi Tanah Suci Sambala pertama kali dibahas secara luas. Kalacakra merujuk pada pengajaran dan praktik esoterik yang rumit dan maju dalam Buddhisme Tibet. Narasi Tanah Suci Sambala ditemukan dalam Tantra Kalacakra, yang diperkenalkan ke Tibet sekitar abad ke-11. Ini sezaman dengan waktu kedatangan Atisa di Pangkara Sri Jenana di Tibet. Ia adalah seorang tokoh utama dalam penyebaran Buddhisme Mahayana dan Vajrayana abad ke-11 di Asia, yang dianggap sosok yang paling menginspirasi pemikiran Buddha di Tibet. Yang menarik, Atisa diketahui pernah datang ke Sriwijaya dan tinggal di sana selama 12 tahun untuk belajar. Di sana ia berguru pada Dharmakirti Sri yang juga dikenal dengan sebutan Kulanta dan Swarnatwipa Dharmakirti, yang dianggap sebagai guru paling penting atau guru kunci Atisa. Namanya mengacu pada wilayah yang ia tinggali, yaitu Swarnatwipa atau Sumatera hari ini. Kalacakra menubuatkan bahwa ketika kehidupan dunia memburuk akibat jatuh dalam perang dan keserakahan, dan semuanya hilang, Raja Kalki ke-25 akan muncul dari Sambala, dengan pasukan besar untuk menaklukkan pasukan kegelapan dan mengantarkan zaman emas di seluruh dunia. Jadi, adalah sangat mungkin bahwa Biksu Atisa yang membawa dan menceritakan Tanah Suci Sambala ke Nepal, cerita yang ia dapatkan ketika berguru di wilayah Nusantara atau Indonesia saat ini. Dalam cerita rakyat Altai, Gunung Beluka diyakini sebagai pintu gerbang ke Sambala. Beberapa legenda mengatakan bahwa pintu masuk ke Sambala tersembunyi di dalam biara terpencil yang ditinggalkan di Tibet, dan dijaga oleh makhluk yang dikenal sebagai Wali Sambala. Demikianlah, semua informasi tentang Sambala pada umumnya dapat dikatakan menggambarkan bahwa letak Sambala berada di dalam tanah, dan dengan sendirinya ini berbicara tentang keberadaan gua sebagai pintu masuk. Yang menarik karena sebenarnya,
Pegunungan Latimojong bukan saja memiliki keterkaitan dengan Shambhala dalam hal tinjauan filologi ataupun makna filosofis. Beberapa toponim di Pegunungan Latimojong juga secara unik menunjukkan makna gua. Berikut ini penjelasan toponim tersebut. Bubun di Rangkang adalah sebutan tradisional masyarakat lokal untuk puncak Nenemori, yaitu puncak kedua tertinggi di Pegunungan Latimojong. Makna harafiah bubun di Rangkang adalah sumur dikurung atau sumur ditutup. Kata bubun artinya sumur, sementara di Rangkang artinya dikurung atau ditutup. Menurut seorang sesepuh yang telah berusia 92 tahun yang tinggal di kaki Gunung Latimojong, yang kediamannya menjadi tempat nginap saya sewaktu survei rute pendakian jalur timur Latimojong pada tahun 2019 lalu, ia mengatakan bahwa memang ada sumur di atas sana yang menurut cerita orang dulu, ditutup oleh seorang wali. Beliau menjelaskan ini ketika saya tanya, apa mungkin makna nama bubun di Rangkang artinya sumur yang ditutup? Apa yang disebut sebagai bubun atau sumur oleh masyarakat lokal, dalam pandangan saya dapat dimaknai sebagai sebuah gua vertikal, yakni gua yang cara memasukinya menggunakan teknik merambat turun secara vertikal. Selain keberadaan toponim atau nama wilayah bubun di Rangkang yang makna etimologinya mengisyaratkan adanya sebuah gua di wilayah Latimojong, terdapat pula toponim Loko Susu yang secara harfiah berarti gua susu. Nama ini pun secara jelas mengisyaratkan keberadaan sebuah gua di wilayah Pegunungan Latimojong. Yang menarik karena makna gua susu ini sejalan pula dengan julukan Shambhala lainnya yaitu tanah air putih. Tentunya sebutan air putih tersebut dapat pula diartikan sebagai air susu. Yang terakhir, nama Rantai Kombala, yakni puncak ketiga tertinggi di Pegunungan Latimojong, secara tinjauan fonetis kenyataannya sangat identik dengan bentuk Shambhala, di mana fonetis K kita ketahui biasanya mengalami perubahan morfologi dengan fonetis C yang mana bunyi penyebutannya sangat dekat ke fonetis S. Jadi, dengan makna kata rantai yang dalam bahasa lokal berarti tanah, adalah sangat mungkin bahwa Rantai Kombala arti sebenarnya adalah tanah Shambhala. Nama puncak Rantai Mario, yakni puncak tertinggi Pegunungan Latimojong, yang berarti tanah bahagia, pun pada dasarnya identik pula dengan sebutan untuk tanah suci Shambhala dalam bahasa Tibet, yaitu Dejung yang berarti sumber kebahagiaan. Bahkan bentuk Jung pada nama Dejung pun juga identik dengan bentuk kata Jong pada nama Latimojong. Kuat dugaan saya jika suku kata La pada awal nama Latimojong adalah bentuk kata sandang seperti si, atau sang, sementara Timo merujuk pada makna timor atau timur. Jadi, nama Latimojong dapat kita maknai sebagai surga di timur. Demikianlah identifikasi Gunung Latimojong sebagai tanah suci yang banyak dikisahkan dalam riwayat kuno, dan telah menjadi target pencarian selama ribuan tahun. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.